Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to the first lesson of our series Developing Critical and Expressive Skill through English Text. Hai semuanya, selamat datang kembali di pertemuan keempat kita dalam seri Developing Critical and Expressive Skill through English Text. Today we are going to talk about debate. Jadi hari ini kita akan membahas tentang debate atau debat. How many of you have participated in a debate before? Berapa banyak sih dari kalian yang sudah pernah ikut dalam sebuah debat sebelumnya? Let's dive in and learn how to build strong arguments and present them persuasively in a debate. What is a debate? So, a debate is a formal discussion between two opposing sides. Jadi, debat adalah diskusi formal antara dua belah pihak yang berlawanan. Each side present their arguments, aiming to convince the audience that their position is the best. Jadi, setiap pihak menyajikan argumen mereka yang bertujuan untuk meyakinkan audiens bahwa posisi mereka adalah yang terbaik. To succeed in a debate, you need to present your arguments logically and persuasively. Jadi, untuk berhasil dalam debat, kalian perlu menyajikan argumen secara logis dan juga persuasif. It's not just about presenting your opinion, it's about supporting your opinion with facts, evidence, and reasoning. Jadi bukan hanya tentang menyampaikan pendapat kalian, tetapi juga mendukungnya dengan fakta, bukti, dan juga alasan. Now let's take a look at the structure of a debate. Jadi sekarang kita melihat bagian strukturnya dari sebuah debat. First, we have the introduction, where each speaker introduces themselves and states their position. Jadi yang pertama ada pendahuluan, di mana setiap pembicara memperkenalkan diri mereka dan juga menyatakan posisi mereka. The second one is each side present their arguments. Selanjutnya, setiap pihak menyajikan argumen mereka. This is where you provide strong evidence to support your stance on the issue. Jadi disinilah bagian dimana kalian akan memberikan bukti yang kuat untuk mendukung posisi kalian mengenai isu tersebut. Then we move to the rebuttal. Kemudian kita beralih ke rebuttal atau bantahan. This is when each side addresses the opposing side's arguments and explains why they are not valid. Jadi di bagian rebuttal ini adalah saat dimana kita membahas argumen dari pihak lawan dan menjelaskan mengapa argumen tersebut tidak sah. And finally, we have the conclusion, wraps everything up. Jadi akhirnya kita sampai ke bagian conclusion atau kesimpulan yang merangkum semua yang telah dibahas. In the conclusion, you restate your position and reinforce your key arguments. Jadi di bagian kesimpulan, kalian akan mengulang posisi kalian dan juga memperkuat argumen utama kalian. There are several types of debates formats. Jadi ada beberapa jenis dari format debate atau debat. One common format is the team debate, where two teams argue for or against the topic. Jadi salah satu format yang paling umum adalah debat tim, di mana dua tim berdebat untuk mendukung atau menentang topik. In an individual debate, one speaker argues their position and responds to the opposing side. Jadi dalam debat individu, satu pembicara mengajukan posisinya dan merespon pihak lawan. We also have formal debates, which follow specific rules, and informal debates, which are more casual. Jadi kita juga memiliki debat formal yang mengikuti aturan tertentu dan juga debat informal yang lebih santai. No matter the format is, the goal is always the same, to convince the audience that your argument is the strongest. Jadi tidak peduli apa formatnya, tujuannya akan tetap sama, yaitu meyakinkan audiens bahwa argumen kalian yang terkuat.
Then we will move to the importance of debating. So, debating is an excellent way to develop your public speaking skills. Jadi, debat adalah salah satu cara yang sangat baik untuk mengembangkan keterampilan berbicara kalian di depan umum. By participating in debates, you learn how to present your ideas clearly and confidently. Jadi, dengan berpartisipasi dalam debat, kalian belajar bagaimana menyajikan ide dengan jelas dan juga percaya diri. Debating also enhance your critical thinking skills. Jadi, dalam debat juga bisa meningkatkan keterampilan kalian untuk berpikir kritis. It forces you to analyze an issue from multiple perspectives and think about both sides of an argument. Jadi itu memaksa kalian untuk menganalisis isu dari berbagai perspektif dan memikirkan kedua sisi argumen. It helps you learn how to respond to counter arguments, which is an important skill in any discussion. Jadi hal ini membantu kalian belajar bagaimana merespon counter arguments yang merupakan keterampilan penting dalam diskusi apapun. Next is tips for effective debating. So when debating, here are some tips to remember. Jadi saat berdebat, berikut ini adalah beberapa tips yang perlu kalian ingat. The first one is prepare thoroughly. Pertama, persiapkan dengan baik. Do your research and gather evidence to support your arguments. Jadi kalian sebaiknya melakukan riset dan juga mengumpulkan bukti untuk mendukung argumen-argumen yang akan kalian sampaikan. The second one is stay calm and confident while speaking. Yang kedua, tetap tenang dan juga percaya diri saat berbicara. Don't let the opposing side's argument shake your confidence. Jadi, jangan biarkan argumen pihak lawan menggoyahkan kepercayaan diri kalian. The third one is listen carefully to the opposing arguments. Yang ketiga, dengarkan dengan baik atau dengan seksama argumen dari pihak lawan. This will help you refute their points more effectively. Hal ini akan membantu kalian untuk membantah argumen mereka secara lebih efektif. And lastly, stay respectful during the debate. Jadi yang nggak kalah penting yaitu bersikaplah hormat selama debat berlangsung. Debates are about ideas, not personal attacks. Jadi, poin dari debat adalah tentang ide, bukan serangan pribadi. Now we will look at an example of a debate topic. Jadi di sini ada contoh topik dari debat. The topic is, should social media be banned for children under the age of 13. Jadi, topiknya adalah haruskah media sosial dilarang untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun. You could argue for or against this issue. Jadi kalian bisa berargumen mendukung atau juga bisa berargumen menentang mengenai masalah ini. The pro side might argue that social media exposes children to inappropriate content. Jadi pihak yang mendukung bisa berargumen bahwa media sosial mengekspos anak-anak pada konten yang tidak pantas. The con side might argue that social media can be a tool for education and connection. Jadi, pihak yang menentang bisa berargumen bahwa sosial media bisa menjadi alat untuk pendidikan dan juga koneksi. Both sides needs to prepare a strong arguments and counter arguments. Jadi, kedua belah pihak perlu mempersiapkan argumen dan juga counter arguments yang kuat. Now let's go over the debate process. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana proses debat itu terjadi. The opening statements are when each side introduce their positions without interruption. Jadi pernyataan pembukaan adalah saat setiap pihak memperkenalkan posisi mereka tanpa gangguan. Next, during the cross-examination, you will challenge each other's arguments. Selanjutnya, selama penyisian silang, kalian akan menantang argumen satu sama lain. And finally, in the closing statements,
Each side will summarize their main points and restate their positions. Jadi, akhirnya dalam pernyataan penutupan, setiap pihak akan merangkum poin-poin utama mereka dan juga mengulang posisi mereka. So, your task for this lesson is to write a speech for a debate. Jadi, tugas kalian untuk pelajaran hari ini adalah menulis pidato untuk debat. You will choose a side, either pro or con, on the topic should social media be banned for children under the age of 13. Jadi kalian akan memilih sisi baik, mendukung, atau menentang pada topik haruskah media sosial dilarang untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun. Then, write a persuasive speech with strong arguments and rebuttals. Jadi kemudian tulislah pidato persuasif dengan argumen yang bertahan kuat. Remember to practice speaking confidently and use logical reasoning to support your ideas. Jadi perlu diingat untuk berlatih berbicara dengan percaya diri dan gunakan alasan yang logis untuk ide-ide kalian. That's all from me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next week.